Di segmen ini, kita akan membahas mekanisme transfer materi genetik melalui konjugasi. Konjugasi merupakan peristiwa perpindahan materi genetik dari satu sel ke sel yang lain. Namun, konjugasi memiliki perbedaan dari mekanisme transfer materi genetik yang lainnya, yaitu pada proses konjugasi dibutuhkan kontak antara sel donor dan sel resipien. Pada mekanisme transfer materi genetik melalui transformasi dan transduksi, itu sebenarnya tidak akan ada kontak antara sel donor dan sel resipien. Pada transformasi, sel donor itu akan melepaskan kromosomnya ataupun materi genetiknya dalam DNA bebas yang ada di lingkungan sekitar sel resipien. Lalu, pada transduksi, materi genetik dari sel donor itu akan berada di dalam kepala virus dan tidak akan ditransfer seluruhnya. Jadi, materi genetik yang akan ada di kepala virus itu hanya sebagian kecil saja gitu. Karena kan kapasitas kepala virus untuk memiliki ataupun menyimpan materi genetiknya juga itu cukup terbatas. Dan pada transformasi dan transduksi itu juga tidak akan ada kontak antara sel donor dan juga sel penerima. Nah, lalu seperti yang saya katakan sebelumnya, pada transformasi dan transduksi hanya sebagian kecil DNA atau materi genetik akan ditransferkan ke dalam sel lain. Jadi kalau transformasi kan itu berupa fragmen-fragmen DNA. Kalau transduksi itu berupa fragmen DNA yang ukurannya bergantung pada kapasitas dari kepala virus tersebut. Sedangkan pada proses konjugasi dapat memindahkan materi genetik yang jauh lebih besar daripada transformasi dan transduksi. Terkadang, satu kromosom DNA dari sel donor dapat dipindahkan ke bakteri lain melalui mekanisme konjugasi. Konjugasi pertama kali ditemukan oleh Joshua Lederberg pada tahun 1946. Berikut merupakan ilustrasi dari percobaan yang dilakukan oleh Lederberg. Pada percobaannya, Lederberg menggunakan dua strain E. coli, yaitu E. coli yang tidak dapat mensintesis nutrien A, B, dan C, dan satu lagi adalah strain E. coli yang tidak dapat mensintesis nutrien D, E, dan F. Jadi, strain yang pertama adalah strain A negatif, B negatif, dan C negatif. Namun, strain ini adalah strain D positif, E positif, dan F positif. Nah, lalu strain yang satu lagi itu akan merupakan strain A positif, B positif, dan C positif. Namun, strain ini juga
itu merupakan strain D negatif, E negatif, dan F negatif. Untuk dapat tumbuh, E. coli membutuhkan nutrisi A, B, C, D, E, dan F yang diberikan di dalam medium ataupun harus dapat disintesis sendiri oleh sel E. coli tersebut. Tidak adanya kemampuan untuk mensintesis salah satu nutrisi ini saja dapat mengakibatkan E. coli tidak dapat tumbuh, terutama ketika medium pertumbuhan juga tidak mengandung nutrisi A, B, C, D, E, dan F. Lederberg kemudian mencoba untuk menumbuhkan kedua strain ini masing-masing pada plate agar di mana media ini kekurangan nutrisi A sampai F tersebut. Lalu, ia juga melakukan percobaan untuk menumbuhkan kedua strain tersebut secara bersamaan di medium yang sama. Pada medium yang diinokulasi oleh strain A negatif, B negatif, dan C negatif, itu tidak terdapat pertumbuhan mikroba. Hal yang sama juga teramati pada medium yang diinokulasikan strain D negatif, E negatif, dan F negatif. Sama-sama tidak ada pertumbuhan. Namun, ketika medium ini diinokulasikan dengan campuran kedua strain tersebut, terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini mengindikasikan bahwa mikroba ataupun E. coli yang tumbuh tersebut merupakan strain yang memiliki sifat A positif, B positif, C positif, D positif, E positif, dan F positif. Sehingga strain ini dapat membentuk seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh Escherichia coli. Dan hal ini juga mengindikasikan adanya strain baru yang muncul dan merupakan gabungan dari sifat strain yang A negatif sampai C negatif dan juga gabungan dari strain D negatif sampai F negatif. Jadi kan kalau dari strain A negatif sampai C negatif, dia memiliki sifat ataupun dapat membentuk nutrisi D, E, dan F. Sedangkan pada strain yang D sampai F negatif ini, dia dapat memiliki sifat untuk membentuk nutrisi A, B, dan C. Jadi, penggabungan kedua sifat tersebut menghasilkan strain yang dapat memproduksi seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh E. coli. Hal ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa konjugasi. Mekanisme konjugasi dipelajari secara mendalam dan diklarifikasi melalui beberapa eksperimen yang penting. Pada segmen ini, kita akan membahas mekanisme konjugasi yang terjadi pada transfer F plasmid, high frequency recombination, dan transfer F aksen plasmid. Plasmid sendiri merupakan
DNA atau materi genetik yang terletak di luar kromosom. Sel bakteri dapat memiliki beberapa plasmid, di mana plasmid-plasmid ini mengandung materi genetik untuk menjalankan proses-proses non-esensial bagi sel, tapi bermanfaat agar sel-sel tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang membantu sel survive pada kondisi lingkungan tertentu. F-plasmid adalah DNA molekul double-stranded yang berbentuk lingkaran. Terdapat dua tipe sel E. coli, yaitu sel E. coli F positif yang mengandung F ataupun fertility plasmid dan dapat membentuk F. pilus. Lalu ada juga E. coli sel F negatif yang tidak memiliki F plasmid dan tidak mampu membentuk F. pili. F. pili sendiri merupakan seks pili ataupun conjugation pili yang menempel pada sel F negatif ketika sel F positif dan sel F negatif berkonjugasi. Kopi dari F plasmid akan ditransfer dari sel F positif ke sel F negatif. Sel F positif disebut juga sebagai sel donor, sedangkan sel F negatif disebut juga sebagai sel resipien. Berikut merupakan gambar pengamatan F ataupun seks pili menggunakan TEM. Terlihat bahwa F. pilus ini lebih panjang daripada Fimbriae. Pada proses konjugasi, DNA akan ditransfer dalam bentuk single strand melalui jembatan konjugasi ataupun mating channel. Pilus akan melakukan kontak dengan sisi reseptor pada permukaan sel F negatif. Pori akan terbentuk di daerah ini, contohnya seperti ini. Di dalam sel F negatif, konjugasi pilus ini akan ditarik dan dibongkar. Hal ini menyebabkan sel F positif dan sel F negatif akan saling berdekatan dan berhimpit. Kita lihat pada gambar bahwa DNA plasmid F yang dimiliki oleh sel F positif berwarna merah. DNA dari sel F positif ataupun dari DNA plasmid F ini akan masuk ke dalam sel F negatif melalui channel konjugasi yang ada. Jadi bisa dilihat ini DNA yang asalnya berwarna merah, ini akan ditransfer satu strand ke sini. Pada saat yang bersamaan, sel F positif itu akan membentuk DNA komplementer dari DNA yang dipindahkan. Nah, nanti setelah transfer ataupun plasmid F ini masuk ke dalam sel F negatif, sel F negatif juga akan membentuk strand, strand DNA komplementernya. Jadi bisa dilihat
strand komplementer F plasmid itu berwarna ungu dan strand DNA F plasmid asalnya itu berwarna merah. Jadi nanti bisa dilihat bahwa kedua sel ini akan memiliki F plasmid yang lengkap. Jadi sel F negatif ini akan berubah juga menjadi sel F positif. Sel F plasmid ini adalah gabungan dari warna merah dan juga warna ungu. Jadi kalau warna merah itu adalah DNA dari plasmid sel F positif, yaitu ataupun plasmid fertility-nya, plasmid F-nya. Dan warna ungu adalah DNA complementary yang baru dibuat. Ketika di dalam kultur terdapat sel F positif dan sel F negatif, akan terjadi konjugasi sehingga seluruh sel dapat berubah menjadi sel F positif. High Frequency Recombination atau HFR dapat menginduksi lebih dari 1000 kali macam-macam rekombinasi genetik pada sel F positif dan sel F negatif. HFR terjadi ketika plasmid F pada sel F positif terinkorporasi ke dalam kromosom bakteri pada beberapa lokasi. Ketika sel HFR bertindak sebagai donor dalam proses konjugasi, F plasmid akan menginisiasi transfer dari DNA kromosom sel donor. Namun, ketika proses transfer ini terganggu ataupun berhenti sebelum seluruh DNA kromosom donor ditransfer, akan terjadi rekombinasi pada materi genetik sel F-. Biasanya hanya initiating segmen, yaitu sebagian dari F plasmid yang akan ditransfer bersamaan dengan gen kromosom yang dekat dengan initiating segmen tersebut. Karena tidak seluruh materi genetik F plasmid ditransfer ke dalam sel F negatif, maka sel F negatif yang menerima materi genetik tersebut itu tidak akan berubah menjadi sel F positif, namun hanya akan menjadi sel F negatif rekombinan. Nanti proses dan juga mekanismenya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikut merupakan contoh dari high frequency recombination. High frequency recombination diawali dengan penyisipan F plasmid yang berwarna merah ini ke dalam materi genetik ataupun kromosom sel F positif. Jadi, kromosom sel F positif ini memiliki warna ungu dan juga F plasmid ini memiliki warna merah. Pada proses konjugasi yang biasanya terjadi, F plasmid ini akan mulai ditransfer dari bagian initiating segmen yang saya tandai itu dengan warna hitam, dan nanti akan mulai ditransfer berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini lalu perlahan-lahan seperti ini sampai F plasmidnya itu tertransfer semua. Ketika suatu sel F negatif memiliki seluruh
bagian dari F plasmid, yaitu dari bagian initiating sampai ke awal lagi, maka F negatif itu akan berubah menjadi sel F positif. Namun, pada HFR itu nantinya tidak akan terjadi perpindahan seluruh F plasmid, terutama ketika proses konjugasinya terganggu. Nah, ini sebagai contoh, ketika F plasmid itu terinkorporasi ke dalam materi genetik sel F positif, itu nanti akan dihasilkan HFR condition, yaitu di mana si F plasmid ini akan disisipkan pada titik-titik tertentu di kromosom dari F positif. Jadi kalau dicontoh di sini adalah si F plasmid itu akan disisipkan di antara gen A dan gen G dari sel F positif. Sel F positif yang sudah mendapatkan F plasmid di dalam kromosomnya, itu kita bukan sebut sebagai sel F positif, tapi sebagai sel HFR. Karena si gennya sudah bukan lagi hanya dari F positif saja yang berwarna ungu, tapi juga terdapat gen dari plasmid F. Nah, lalu ketika terjadi konjugasi antara HFR dan sel F negatif, bisa kita lihat bahwa proses perpindahan materi genetik ataupun kromosomnya ini akan dimulai oleh F plasmid dari bagian initiating segment. Namun, jika proses ini berjalan utuh dan seluruh kromosom dari HFR itu dipindahkan ke dalam sel F negatif, berarti nantinya sel F negatif ini mempunyai seluruh komponen dari plasmid F dan juga seluruh materi genetik dari sel HFR yang berwarna ungu dan komponen plasmid F yang berwarna merah. Dan biasanya proses perpindahan dimulai dari initiating segment dan berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini baru dia ke gen A, B, C, D, E, F, G, lalu lanjut lagi ke bagian lain dari F plasmid. Nah, namun seringkali pada proses konjugasi ini terjadi interupsi proses konjugasi. Jadi biasanya nanti pilus ini terlepas, jadi tertutup sehingga nanti proses perpindahan materi genetiknya tidak sempurna. Pada contoh di sini, proses perpindahan materi genetik akan dimulai dari bagian initiating segment pada F plasmid, lanjut ke segmen A, dan ketika sampai ke segmen B, proses konjugasinya itu terhenti. Jadi seperti yang kita lihat di sini, pada sel F negatif itu hanya akan ada sebagian dari F plasmid, yaitu bagian initiating segment, lalu gen A dan gen B dari sel HFR. Jadi bisa kita lihat sebagian F plasmid itu yang berwarna merah, lalu gen A dan gen B dari sel HFR itu yang berwarna ungu. Nah, pada sel HFR, ketika materi genetik yang ditransfer itu hanya satu strand saja, maka dia akan langsung membuat kopinya dan dia tetap akan mempunyai materi genetik HFR yang terdiri dari plasmid F dan juga gen A sampai gen G.
yang berwarna ungu ya, dia tetap utuh gitu. Namun pada sel F negatif ataupun sel yang menerima materi genetik sel HFR, itu nantinya bisa kita lihat kalau misalkan terjadi integrasi dari materi genetik yang sudah dimasukkan ke dalam sel F negatif, nantinya sel F negatif akan memiliki sebagian F plasmid yang berwarna merah ini dan juga gen A dan gen B yang berasal dari sel HFR. Nah, dan lalu gen C sampai G sisanya itu tetap merupakan materi genetik dari sel F negatif. Hasil dari HFR itu biasanya kita sebut dengan sel F negatif rekombinan. Kenapa? Karena plasmid F yang dimiliki oleh sel F negatif rekombinan ini belum merupakan ataupun bukan merupakan plasmid F utuh. Karena seperti dilihat, kalau dia ingin memiliki plasmid F utuh, berarti dia harus memiliki seluruh gen dari HFR, karena kan initiating segment itu biasanya berada di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau misalkan hanya sebagian saja yang misalnya kan kalau di contoh ini dari initiating segment sampai gen B. Nah, kalaupun initiating segment sampai gen D, itu tetap saja plasmid F-nya itu belum tertransfer semuanya. Jadi kalau dia ingin berubah menjadi sel F positif atau sel HFR itu, proses konjugasinya tuh harus memberikan seluruh materi genetik yang ada di HFR. Nah, jadi kenapa kita bilang dia itu F minus atau F negatif rekombinan? Itu karena hanya ada sebagian plasmid F yang dimiliki oleh si sel F negatif rekombinan ini. Dan kenapa kita bilang rekombinan? Karena pada kasus ini gen A dan B dari sel F negatif ini digantikan oleh gen A dan gen B dari sel HFR. Pada proses perpindahan F aksen plasmid, DNA plasmid F yang terinkorporasi ke dalam DNA kromosom sel F positif akan terlepas dan kembali menjadi F plasmid. Namun, pada beberapa kasus, pelepasan ini terjadi tidak secara tepat dan fragmen DNA kromosom sel F positif akan terbawa sebagian bersama dengan F plasmid. Sel yang memiliki plasmid F yang mengandung materi genetik kromosom sel tersebut ataupun fragmen DNA kromosom sel disebut juga sebagai sel F aksen. Ketika terjadi konjugasi antara sel F aksen dan sel F negatif, akan terjadi perpindahan materi genetik plasmid F dan juga fragmen DNA sel F aksen yang terdapat pada plasmid F tersebut. Hal ini akan merubah sel F negatif menjadi sel F positif juga. Proses perpindahan plasmid F aksen ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikut merupakan pembentukan dan juga perpindahan dari F aksen plasmid. Bisa dilihat, sel HFR memiliki kromosom yang terintegrasi dengan plasmid F.
DNA kromosom akan berwarna ungu, dan DNA pada plasmid F akan berwarna merah. Plasmid F yang sudah terintegrasi ke dalam kromosom ini dapat terlepas kembali menjadi plasmid di dalam sitoplasma. Namun, pada sel F aksen, pelepasan plasmid F ini biasanya akan membawa beberapa ataupun sebagian fragmen gen dari kromosom selnya. Jadi pada contoh ini, ketika plasmid F terlepas dari kromosom selnya, plasmid F ini akan juga membawa gen A dan gen B. Lalu pada kromosom selnya itu akan kehilangan gen A dan gen B-nya. Karena gen A dan gen B-nya itu dibawa ataupun terbawa oleh plasmid. Sel yang mengalami hal seperti ini ataupun sel yang memiliki DNA kromosom ataupun fragmen DNA kromosom pada F plasmidnya disebut sebagai F aksen sel ataupun sel F aksen. Jadi pada contoh di sini, sel F aksen ini memiliki plasmid F dengan gen A dan B dari kromosom selnya. Lalu, ketika sel F aksen berkonjugasi dengan sel F negatif, F aksen plasmid ataupun plasmid F dan dengan gen A dan B pada contoh ini, itu akan ditransfer juga ke sel lain. Jadi ketika konjugasi itu selesai, akan dihasilkan sel F aksen dengan plasmid F dan juga memiliki ekstra kopi tambahan dari gen A dan gen B. Jadi seperti ini, kalau di F aksen ini, jadi dari F negatif, itu dia berubah menjadi sel F aksen, tapi dia memiliki tambahan ekstra kopi dari gen A dan gen B dari sel sebelumnya. Kenapa kita bilang dia F aksen bukan F positif? Karena kalau F positif itu adalah sel F negatif yang mendapatkan hanya plasmid F yang utuh saja. Sedangkan pada F aksen ini, si sel F negatif ini menerima seluruh plasmid F ditambah dengan materi genetik dari sel sebelumnya yang berada bersama dengan plasmid F tersebut. Jadi kalau di sini kan diilustrasikan dia gen A dan gen B. Jadi sel yang baru ini memiliki tambahan gen A dan gen B pada sitoplasmanya. Ini nanti bisa saja diaplikasikan untuk meningkatkan produksi beberapa enzim tertentu. Contohnya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme transfer materi genetik melalui konjugasi. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.